Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini jumpa lagi dengan saya. Salam ternak sampai mana. Oke, kita menyiapkan intinya sekarang untuk menyiapkan pakan kelinci ya. Nah, pakan kelinci kita nggak usah repot-repot selalu pakai fur atau pelet karena itu biaya mahal kan. Udah tahu kan kelinci sekarang harganya ya kayak gitulah. Dan saya mengakalinya dengan dedaunan. Biasanya saya pakai rumput gajah. Karena untuk hari ini saya nggak sempat ke ladang atau ke sawah. Tempat saya itu namanya sawah. Nah, dan saya kasih makan ini kawan. Nah, ini dia makannya daun sengon. Ternyata daun sengon juga bisa membantu lah untuk meringankan makan. Dia juga makannya suka tuh lahap kan makannya. Nah itu. Kalau menurut saya sih takaran untuk daun sengon itu lumayan bagus di pertumbuhan bulu karena saya juga sering ngasihnya dia tuh makanan daun sengon. Nah, ini lagi kan. Nah, makan toh. Makannya juga lahap untuk daun sengon. Jadi kita kalau untuk memelihara kelinci itu sebenarnya nggak ribet asalkan kita mau berusaha. Nah ini insya Allah mau beranak lah, dia udah bikin sarang, mungkin tinggal 2 kalau nggak 3 hari lagi dia udah beranak. Jadi intinya kayak gitu kawan. Ini ciri-cirinya kalau udah mau beranak ini, kalau apa namanya kelinci udah mau beranak gini, pegang aja perutnya. Kalau udah mau beranak pasti ada bendol-bendol lah di dalam perutnya kayak gitu. Secara untuk mengecek kelinci. Tapi kalau yang masih baru, misalnya baru dikawin, dapat 3 sampai 10 hari itu belum kelihatan. Cuma kelihatannya bisa kalau dipegang itu dia bunyi muk muk muk. Nah, saya kasih tahu yang mungkin ini yang habis saya kawinin kemarin. Nah, ini dia udah kenyang, habis makan. Nah, yang ini makan kan. Nah, ini dia makan. Makan lahap, lumayan lahap. Nah, kayak gini ciri-cirinya. Nah, ini juga daun kesukaannya dia. Ini kesukaan dia sekali, favorit ini. Ini kalau di tempat saya daun kayak gini namanya daun apa tuh? Beroan kawan. Mungkin. Nah, ini yang bunganya warna-warni sih. Ada yang hijau, kuning. Ini favorit juga. Seharinya saya juga ngasih makannya kayak gini juga. Ini coba kita kasihkan. Nah, itu kan. Kalau daun beroan dia sangat lahap sekali. Nah, itu. Seneng kan. Nah, ini daun beroan. Jadi kita kalau di pedesaan sih ya, saya mau selalu mengingatkan untuk teman-teman kita di pedesaan, janganlah mengandalkan kita itu ngasih makan kelinci dengan di fur atau di pelet, karena itu kan biaya. Kita perbandingan aja lah. Kalau kita cari hijauan atau rumput, kan kita nggak mengeluarkan biaya. Tapi intinya ya kita itu keluar keringat kayak gitu aja. Nah, lah apa makannya kalau kita kasih daun beroan. Juga kalau dikasih daun sengon sama, tapi kalau daun sengon sih karena agak getar, jadi makannya sedikit. Tapi nggak masalah itu untuk membuat itu apa namanya bulunya itu halus juga. Kalau daun sengon nggak selalu saya kasih, tapi ya kasih sebentar-sebentar. Mungkin seminggu tak kasih 1 kali atau 2 minggu 2 kali kayak gitu aja. Tapi kalau beroan itu tiap hari makannya beroan ini, makan kayak gini tiap hari. Dan juga saya kasih, kalau teori saya kalau ngasih makan kelinci, kalau sore atau malam itu saya kasih daun beroan. Tapi kalau kalau pagi itu saya kasih ampas tahu gitu kawan. Itu prinsip saya untuk ngasih makanan. Jadi setiap di tempat saya kan kalau ampas tahu itu 1 gelondong atau 1 plastik kecil itu harganya 3.000. Kita tinggal kalikan aja dalam 30 hari berarti 90.000 kawan. Itu 90.000 pengeluaran saya untuk memelihara, untuk biaya pakannya. Cukup irit
tapi hasilnya lumayan. Kalau dihitung-hitung sih lumayan sih. Pelihara kelinci induan saya dulunya sekitaran 20, 19. Iya 20 tapi lakinya. Nah itu kalau makan berokan seneng. Nah itu kayak gitu. Nih kalau nggak percaya dikira bohong, dia makan daun sengon. Nah kayak gitu kawan. Daun sengon bagus kok untuk pertumbuhan kelinci. Jadi kita itu kalau memelihara kelinci sebenarnya nggak usah repot-repot. Maksudnya itu nggak usah bingung-bingung untuk cari makannya yang wah gitu, nggak. Kelinci itu mudah. Nah ini yang saya bilang tadi udah mau beranak, nanti saya review untuk beranakannya. Kemarin saya sih beranak, ada beranak 8. Beranak 8, tapi kesayangannya lupa saya ngasih tempatnya beranak. Akhirnya anaknya itu morat-marit. Karena aktivitas saya yang lumayan menyita waktu. Tapi alhamdulillah masih kesisa 6 dan luputnya lagi. Kesisa 6 udah besar, udah umur 1 bulan ada yang ngambil. Itu emang di tempat saya kalau saya jual kelinci itu masih besar. Bukan besar, masih kecil, umur 1 bulan, asalkan udah laku saya jual. Dan itu lakunya sih per ekor kalau di tempat saya ya kecil yo. Nah ini kan, nah dia juga itu apa namanya, buka kan. Nah itu yang dimakan kalau sengon biasanya kulitnya, nggak tahu sih, mungkin kulitnya manis. Nah ini masih perawan, belum pernah beranak ini, perawan. Nah ini kawan, moga-moga tutorial saya ini bisa membuat Anda lah, bukan senior, yang masih baru-baru lah, senior bisa dijadikan acuan atau untuk meringankan Anda membuat atau menyajikan makanan untuk kelinci. Jadi kelinci itu nggak usah repot, intinya jangan dikasih makan makanan yang mengandung takaran air tinggi. Maksudnya takaran air itu yang banyak, dia nanti bisa kembung, itu aja. Kelinci kan penyakitnya cuma itu kawan, kembung sama apanya, kudis sih gampang. Kalau kudis sekali disuntik sama Wormectrin itu udah rontok 1 kali 2 kali. Tapi kalau dia lagi bunting, saya ingatkan, kalau dia lagi bunting jangan sampai dikasih Wormectrin, nanti itu anaknya biasanya bisa keguguran. Nah ini udah habis makan ini apa namanya, daun sengon, tidur dia. Nah kayak gitu aja. Ini yang masih ngemil terus ini si hitam nih ngemilnya, mungkin kelaparan tadi, saya agak kelamaan ngasih makannya. Nah itu apa tuh namanya, itu kalau di tempat saya namanya rayutan kawan. Nah itu makannya rayutan, banyak di sekitaran. Kalau di pedesaan sih banyak makan kayak gitu. Intinya nggak usah ribet kalau di pedesaan. Kalau dibanding sih, kalau kita itu bekerja petani ya, petani kalau di desa kan harian sekarang kan 40 sampai 50 ribu. Nah 40 sampai 50 ribu. Kalau panjenengan atau Anda punya usaha kelinci itu sangat membantu sekali untuk perekonomian Anda. Nggak sebanyak-banyak kalau untuk memelihara kelinci sebenarnya, asalkan dia rutin beranak atau rajin untuk beranak, 10 indukan itu udah wah cukup. Karena kehidupan di desa kan mudah, kita yang dipentingkan kan cuma beras. Nah itu kan itu ganas kan kalau makan daun sengon gitu. Nggak susah kok untuk memelihara kelinci itu kawan, maksudnya nggak susah, nggak sesulit yang dibayangkan, asalkan kita telaten pasti panen. Juga kalau bisa tuh di belakangnya itu dikasih penutup ya, di belakangnya itu kan saya kasih tutup plastik biar angin nggak terlalu masuk. Kalau masalah tempat sih saya sangat ringan, nggak memerlukan biaya banyak, mungkin 1 kotak. Nah 1 baris ini kawan, nah ini saya punya 2 sap, jadi 20 kotak. Ini nggak menghabiskan biaya banyak kok, sedikit, karena ini saya kerjakan sendiri dan saya bikin sendiri. Nah kayak gitu.
ini juga si gemoy. Oke, moga-moga rincian untuk kelinci makanannya yang nggak susah, insya Allah bisa menguntungkan. Kayak gini aja. Nah, ini udah pada tidur ya kan, tidur semua, udah pada kenyang. Moga-moga habis ini tidur semuanya. Dan salam sehat, salam ternak sampai mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.